Firmanda. Di sini yang akan memandu untuk kelas edukasi internet yang part 1 dan part 2. Untuk part 1 kita akan mengenal apa itu internet. Sebelum itu, saya akan izin untuk menampilkan sebuah layar. Nah, kami dari KKN Togean akan mempresentasikan terkait kelas edukasi internet. Yuk kita mulai. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu internet? Ketika mendengar kata internet, pasti teman-teman langsung kebayang Google, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, secara teknis, eh, internet itu dimaknai sebagai dua atau lebih komputer yang saling berhubungan hingga membentuk jaringan yang meliputi jutaan komputer yang ada di dunia, yang mereka itu saling berinteraksi dan menukar informasi. Jadi, kita sudah bisa dikatakan berinternet ketika komputer kita atau gawai kita, baik itu HP, baik itu tablet, baik itu uh, radio sekalipun, ketika dia memang sudah terkoneksi dengan berbagai jaringan gitu, itu bisa dikatakan sebagai internet. Nah, itu untuk secara teknis ya teman-teman. Kalau misal secara internet sebagai ilmu pengetahuan atau sebagai sains. Nah, apa sih internet itu? Internet itu adalah perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat jutaan, bahkan miliaran, bahkan juga triliunan informasi atau data yang bisa berupa teks, grafik, audio, animasi, dan lain-lain. Jadi, internet itu adalah sebuah database, sebuah himpunan yang sangat besar yang isinya segala bentuk informasi, segala bentuk data yang bisa kita ketahui gitu. Jadi istilahnya kalau informasi di dalam internet tuh nggak ada batasnya teman-teman. Jadi sangat besar sekali, sangat luas sekali, dan sangat apa ya istilahnya itu tidak bisa dihindari gitu. Kita mendapatkan luasnya informasi bahkan yang baru terjadi pun sekalipun kita bisa mengetahuinya gitu loh melalui mungkin update di sosial media ataupun berita yang up to date seperti itu. Jadi internet itu ya sehari-hari kita. Kalau sekarang ya kita menggunakan HP, menggunakan komputer, menggunakan laptop itu sudah pasti kita terkoneksi dengan internet meskipun tidak ada jaringannya sekalipun. Nah, sejarah singkatnya internet itu seperti apa sih teman-teman? Jadi, internet itu awalnya adalah suatu jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika atau Kementerian Pertahanan di Amerika, ada Security of Defense di Amerika di awal tahun 60-an. Jadi memang digunakan untuk saat itu di Perang Dingin ya, melalui proyek ARPA, Advanced Research Project Agency yang disebut ARPANET. Nah, dari situ dibentuklah namanya sebuah jaringan-jaringan koneksi, sebuah jaringan-jaringan sinyal yang bisa membuat dan menggapai komputer lain gitu. Jadi komputer satu dan komputer lain bisa dihubungkan menggunakan ARPANET ini. Nah, untuk memahami internet bekerja, sebenarnya simpel sih. Kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa terhubung dengan satu laptop dengan lainnya, satu komputer dengan lainnya, satu HP, satu gawai dengan yang lainnya, karena ada pemancar sinyalnya, teman-teman. Jadi dari pemancar sinyalnya ini kita bisa mengetahui seberapa besar jaringan kita gitu loh. Jadi dari situ kita bisa terhubung dengan orang di luar sana, orang di negara manapun kita bisa terhubung, orang dari eh, dari jam manapun, misal kita di Indonesia kan ada WIB, Wita dan WIT gitu. Kita bisa terhubung dengan orang dengan WIT, dengan Wita gitu atau dengan WIB seperti itu. Jadi kita semua di sini bisa terhubung dengan mudah tergantung dengan koneksi jaringan dan sinyalnya. Nah, sebenarnya manfaat internet itu apa sih, teman-teman? Nah, mungkin yang tadi sudah disebutkan pertama, internet sebagai gudang informasi. Jadi kalau di internet itu teman-teman bisa menemukan informasi seperti apapun, seupdate apapun, dan secepat apapun gitu loh. Jadi teman-teman bisa mendapatkan berita yang paling update, bahkan beritanya baru terjadi tuh teman-teman bisa tahu gitu loh. Nah, itu manfaat dari internet. Nah, habis itu e-commerce. Nah, kalau dulu kan teman-teman kalau mau beli sesuatu harus datang ke tokonya ya.
harus datang ke orangnya, misal kalau mau beli secara perseorangan. Tapi kita sekarang udah punya platform-platform, udah punya tempat-tempat untuk bisa berbelanja atau menjual sesuatu di sana, atau bahkan kita bisa mempunyai bisnis di dalamnya gitu. Dengan mudah, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk berbelanja atau untuk menjual barang-barang yang kita punya. Sehingga kita bisa dengan mudah memanfaatkan kemampuan internet ini untuk mengiklankan produk kita, untuk meningkatkan apa ya istilahnya itu namanya eh, ketahuan orang-orang terhadap produk kita dan lain sebagainya, dan itu bisa bisa mudah difasilitasi oleh internet. Lalu ada berita up to date. Nah, berita up to date itu berarti kita bisa mengetahui berita yang bahkan baru kita ketahui, baru hadir berkat internet gitu. Entah itu dari orang yang mengalaminya, dia menceritakan lalu menjadi misal orang tokoh-tokoh gitu, dia sendiri yang mengungkapkannya, atau bahkan berita-berita sekarang itu sudah bisa merangkum itu semua gitu. Kemudian perpustakaan, kita bisa mengakses ilmu pengetahuan apapun lewat perpustakaan ini. Jadi teman-teman nggak usah ribet mencari di perpustakaan asli, bahkan di perpustakaan digital, perpustakaan yang ada di internet itu ada semua, dan beberapa banyak bisa bisa dikatakan gratis gitu loh teman-teman. Lalu kemudian ada pendidikan. Nah, ini mungkin ini ya, kalau saya di tengah pandemi gini, internet untuk pendidikan tuh sangat-sangat berarti banget ya. Artinya kita bisa belajar secara online gitu. Kita bisa kelas belajar mengajar secara online seperti saat ini, atau menonton video pembelajaran itu bisa lewat internet gitu. Bahkan kita bisa menonton segala bentuk video edukasi di internet juga. Lalu berjejaring. Nah, berjejaring ini kita bisa melewati apa namanya, berhubungan dengan orang yang ada di luar sana, berhubungan dengan orang yang kita bahkan tidak kenal, itu bisa lewat sini gitu loh. Jadi kita bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar jangkauan kita secara tradisional. Misal kalau kita kenal dengan orang di depan rumah kita, dekat rumah kita, tetangga kita, itu kan biasa ya. Cuman kita bisa menjangkau bahkan orang yang ada di Rwanda, atau orang-orang yang ada di Vanuatu, orang-orang yang ada di Zimbabwe, itu kita bisa semua dengan mudah. Lalu kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial kita sekarang sudah beralih di dunia virtual, teman-teman. Mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, kemudian ada WhatsApp, kemudian ada Line dan lain sebagainya, media-media yang kita bisa membangun komunitas digital, komunitas virtual di dalam internet ini gitu. Jadi kita tidak terbatas pada jangkauan geografis, jangkauan negara, wilayah, tapi kita bisa bertemu dan juga berkomunikasi dan berhimpun dan juga mengumpulkan teman-teman semua itu lewat WA, segampang itu. Kita tinggal masukin mereka ke grup dan sudah kita berteman di dalamnya. Tapi memang ketika kita berada di grup mungkin atmosfernya beda, feel-nya beda, kerasanya beda gitu. Jadi itu yang menjadi kelemahan juga, kita tidak bisa merasakan kehadiran orang itu secara langsung seperti itu. Nah, gimana sih cara awal mengakses informasi di internet? Yang jawabannya adalah browsing. Browsing itu apa sih? Browsing adalah kegiatan yang mengakses website domain yang ada di website atau domain yang ada di internet. Jadi cara pertama untuk mengakses itu adalah browsing. Kita mau buka eh, mengakses informasi ini, informasi itu, kalau nggak ngelewat browser atau media untuk browsing ini nggak bakal bisa, teman-teman. Artinya langkah awalnya adalah kita memencet aplikasi browser. Apa aplikasi browser itu? Nah, web browsing. Nah, browser yang paling baik dan mudah digunakan saat ini adalah Google Chrome. Nah, kenapa Google? Kenapa kita perlu Google Chrome ataupun media lainnya? Karena dia adalah pembuka untuk segala bentuk informasi. Dia adalah browser. Browser itu adalah laman yang digunakan untuk mengakses internet. Dengan membuka browser, kita bisa mencari apapun itu. Entah itu Facebook, YouTube. Kita bisa langsung men-type di bagian sininya, bagian search bar-nya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung pencet gitu dan kita bisa mengetahui
apapun itu bentuknya gitu. Nah, dari situ kita bisa mencari informasi sebanyak mungkin. Kita mau membuka Facebook harus lewat browser. Kita harus membuka eh, YouTube lewat browser. Itu kalau misalnya di komputer ya teman-teman. Kalau misalnya di HP kan mungkin ada aplikasinya gitu. Nah, kalau konteksnya komputer atau laptop itu kita perlu browser ini untuk bisa mengakses apa yang ada di internet gitu teman-teman. Kalaupun misal teman-teman mau main game itu harus download dulu juga di browser. Kalau teman-teman mau apa namanya membuka Facebook ya mengakses gambar-gambar yang ada di sana atau Pinterest atau mungkin berita-berita ya itu lewat browser juga gitu loh teman-teman. Nah, tapi kalau browser doang kita nggak tahu dong kita mau nyari apa. Nah, lanjut lagi kita browsing menggunakan search engine. Ketika sudah ada di browser itu pasti kalau di Google Chrome pasti diarahkan ke Google. Nah teman-teman cara mudah untuk mengakses Google ini adalah kita langsung search di search barnya di bagian sini. Jadi teman-teman bisa mengakses apa namanya itu semacam pencariannya di situ. Nah, di situ kita bisa mencari apapun yang teman-teman inginkan selama itu masih ada di internet gitu ya. Itu bisa dicari dan bisa mudah untuk ditemukan teman-teman. Nggak sulit. Sangat-sangat nggak sulit dan sangat mudah. Nah, kenapa memakai Google? Selain karena dia adalah apa namanya yang juga menciptakan Google Chrome, akhirnya bisa sinkron. Teman-teman kalau pakai Google Chrome harus pakai Google. Kenapa? Karena Google dinilai sebagai platform yang paling baik untuk melakukan pencarian saat ini gitu. Nah, dibanding mungkin ada Yahoo, ada Bing. Nah, tapi kalau Yahoo dan Bing itu kadang-kadang pencariannya itu nggak seakurat dan sebagus Google gitu loh. Jadi memang saya sarankan ketika melakukan pencarian tuh menggunakan Google teman-teman. Nah, tips untuk melakukan pencarian dalam Google. Nah, yang pertama penggunaan kata spesifik dan penggunaan sinonim. Kenapa kita menggunakan kata spesifik dan penggunaan sinonim agar yang dicari oleh Google ini. Jadi kita tuh tinggal mengetik ya, mengetik apa yang kita inginkan. Kemudian kita mencari kata yang spesifik untuk menggambarkan apa yang kita inginkan gitu loh. Nah, lebih mudahnya lagi kita bisa menggunakan sinonim gitu loh. Nah, agar kita bisa menemukan kata kunci lain yang bisa kita cari gitu loh. Misal PPKM. PPKM kita bisa mencari sinonimnya PPKM, misal karantina kesehatan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa bertemu dengan apa yang kita inginkan sebenarnya gitu. Nah, yang kedua adalah penggunaan tanda petik pada kata kunci yang dicari. Nah, ini adalah salah satu metode yang paling sering digunakan dan paling akurat juga gitu. Jadi kita menambahkan tanda petik untuk kata kunci yang kita cari. Jadi dengan adanya tanda petik itu sudah pasti apa yang kita cari itu ada di sana kata kuncinya. Misal kita mencari eh, apa namanya ekonomi saat pandemi. Nah, kita memetikkan ekonominya. Jadi semua penelusuran itu ada ekonominya atau pandeminya. Semua penelusuran pasti ada kata pandeminya seperti itu teman-teman. Jadi dari situ bisa ketemu, kelihatan kalau apa yang kita cari itu jelas gitu. Apa yang kita cari itu kita temukan di sana seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak untuk kelas edukasi internet pertama ini.